Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sholih sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasihat untuk Naufal dan juga untuk Bapak. Dosa besar itu diantaranya adalah musyrik kepada Allah, putus asa dari karunia Allah, putus harapan dari rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Bazar dan Tabrani. Ini adalah 3 contoh dosa besar: musyrik, putus asa dari karunia Allah, dan rahmat Allah. Iya Pak, Naufal akan mengingatnya. Kali ini Bapak akan membahas materi hadis lagi. Ini adalah kisah seorang pria yang membunuh 99 manusia dan ingin bertobat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dikisahkan ada seorang Bani Israel yang selama hidupnya ia habiskan berbuat maksiat dan suka membunuh. Setiap habis membunuh, ia catat berapa jumlah manusia yang sudah ia bunuh, dan catatan jumlah manusia yang ia bunuh menjadi sebagai kebanggaan bagi dirinya. Tetapi ketika ia selesai membunuh manusia yang ke-99, ada rasa penyesalan dalam dirinya dan ada rasa ingin bertaubat yang sangat kuat untuk merubah jalan hidupnya menjadi kehidupan yang baik. Tetapi ia tidak tahu harus bagaimana untuk memulai kehidupan yang baik itu. Lalu ia mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang salah satu dari orang yang ia tanya menyarankan agar ia menemui seseorang yang sering berada di dalam masjid, seorang yang sangat rajin beribadah, tetapi ia adalah seorang abid. Naufal, apakah kamu tahu apakah artinya abid? Tahu Pak, abid adalah orang yang suka beribadah atau ahli ibadah. Benar, abid adalah orang yang rajin beribadah, tetapi abid bukanlah seorang yang alim. Apakah maksudnya dengan alim? Alim adalah orang yang berilmu. Benar, alim adalah orang yang mempunyai ilmu tentang agama. Alim adalah bentuk tunggal, jamaknya adalah ulama. Sepria kemudian bertanya kepada abid, "Wahai Tuan, sesungguhnya aku telah membunuh 99 manusia. Bagaimanakah caranya agar aku bisa bertobat kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosaku dan aku berubah dan hidup dengan cara yang baik?" Abid kemudian mengatakan, "Kamu sudah membunuh 99 manusia. Pastilah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu itu." Pria itu menjadi marah mendengar kata-kata abid, kemudian berkata, "Jika Allah tidak bisa mengampuniku karena aku sudah membunuh 99 manusia, maka sama aja bagiku jika aku membunuh 1 manusia lagi. Allah juga tidak akan mengampuniku." Kemudian pria itu membunuh abid tersebut dan menjadikan pembunuhan itu menjadi pembunuhan yang ke-100. Tetapi setelah ia membunuh abid tersebut, pria itu kembali menyesali perbuatannya. Masih ada rasa keinginannya untuk bertobat kepada Allah dan meninggalkan dunia hitamnya dan memulai hidup yang baik. Pria itu tidak berputus asa dan ia yakin pasti ada jalan agar kehidupannya bisa berubah. Ia pun kembali bertanya-tanya kepada orang-orang yang ia temui, siapakah orang yang harus ia mintakan pendapat atau memberikan nasihat kepada dirinya untuk bisa ia berubah. Salah seorang dari orang yang ia temui mengatakan, "Pergilah kamu kepada seorang yang alim." Lalu ia mendatangi seorang alim yang dimaksud. Setelah bertemu, ia bercerita, "Aku adalah orang yang sudah membunuh 99 manusia. Aku sudah mendatangi seorang abid, tapi sang abid berkata bahwa tidak ada ampunan Allah bagiku karena aku sudah membunuh 99 manusia. Aku menjadi marah, maka aku melengkapi pembunuhanku menjadi yang ke-100. Dengan membunuh abid tersebut, aku bertanya kepadamu, apakah aku masih bisa bertaubat dan apakah Allah
akan mengampuniku. Sang alim berkata, rahmat Allah tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu lakukan, dan tidak ada sesuatu yang kamu lakukan dapat menjadi penghalang dari rahmat Allah. Tentu saja Allah akan mengampunimu, tetapi aku sarankan agar kamu meninggalkan kota ini. Jika kamu benar-benar ingin bertobat pada Allah dan memulai kehidupan yang mulia di kota B, karena di sini kamu tidak akan bisa bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, karena akan banyak orang yang akan mengingat dan mengajakmu kembali untuk berbuat maksiat. Tinggalkan kota ini dan pergilah ke kota B. Kota B termaksud adalah kota yang baik, dan banyak orang yang akan mengajarkanmu kebaikan, dan aku yakin kamu akan menjadi orang yang baik di sana. Ini adalah perbedaan antara seorang yang alim atau orang yang berilmu dengan seorang yang abid, ahli ibadah. Seorang alim dapat mengajarkan kita tentang sesuatu yang baik dan juga dapat memberikan solusi atas jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, pria itu mengikuti saran dari orang alim untuk meninggalkan kota dan pergi ke kota yang ditunjuk oleh orang alim tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah berkehendak bahwa pria itu wafat di dalam perjalanannya menuju kota B. Walaupun ia sudah meninggalkan kota tempat tinggalnya, tetapi ia belum sempat tiba di kota B. Setelah pria itu wafat, datanglah dua rombongan malaikat yang akan membawa ruh pria itu. Rombongan pertama adalah malaikat rahmah. Mereka berpakaian putih, mereka berbaris rapi di sisi kanan dan kiri pria itu. Panjang barisannya adalah sejauh mata memandang. Tugasnya membawa ruh orang-orang yang beriman. Rombongan kedua adalah malaikat azab. Malaikat yang berpakaian hitam. Mereka berbaris rapi di sisi kanan dan kiri pria itu. Panjang barisannya adalah sejauh mata memandang. Tugasnya membawa ruh orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa kepada Allah. Malaikat rahmah jika mencabut ruh manusia, mereka akan mencabut dengan sangat lembut, dan kain kafan yang mereka bawa sangatlah harum. Malaikat azab jika mencabut ruh manusia, mereka akan mencabut dengan kasar dan menyakitkan, dan kain kafan yang mereka bawa berbau sangat. Ada dua rombongan yang masing-masing ingin melakukan tugas atas ruh pria itu, dan terjadilah perdebatan antara dua rombongan malaikat tersebut. Malaikat rahmat berkata, kami lebih berhak membawa ruh pria ini karena ia sudah bertaubat dan ia sedang dalam perjalanannya menuju kota B, dan ia akan mulai kehidupan yang baik di sana. Malaikat azab berkata, kami lebih berhak atas ruh pria ini karena pria ini belum lagi sempat sampai di kota B dan ia belum melakukan satu kebaikan apapun. Karena para malaikat tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka, maka mereka membawa persoalan tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat itu untuk mengukur jarak antara kota tempat tinggal pria itu hingga ke tempat pria itu wafat. Kemudian mengukur dari tempat pria itu wafat hingga ke kota B. Jika pria itu lebih dekat dengan kota yang lama, maka tugas untuk membawa ruh itu adalah malaikat azab. Jika pria itu lebih dekat dengan kota B, maka yang melakukan tugas membawa ruh adalah malaikat rahmah yang berbaju putih. Setelah diukur, ternyata pria itu lebih dekat dengan kota B, maka yang akan membawa ruh pria itu adalah malaikat rahmah yang berbaju putih. Menurut hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa sewaktu nyawa pria itu sudah mencapai tenggorokan, ia merangkak dengan dadanya hingga ia mampu melewati garis tengah sehingga ia lebih dekat dengan kota B. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya pria itu wafat sebelum mencapai garis tengah, tetapi Allah memerintahkan tanah untuk melipat dirinya dan memerintahkan tanah bagian yang lain untuk memperlebar dirinya, sehingga tubuh pria itu menjadi lebih dekat dengan kota B. Pak, kejadian ini di hutan atau di mana? Sepertinya, Pak, pria ini akan melewati sebuah padang pasir yang luas tanpa membawa perbekalan yang cukup, sehingga dalam perjalanannya ia kehabisan perbekalan. Tetapi
setelah perbekalan itu habis, ia tidak berputus asa. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kota yang akan menjadikannya menjadi seorang manusia yang baik. Setelah ia tidak berdaya untuk berjalan, ia merangkak dengan tangan dan kakinya. Setelah kakinya sudah tidak mampu lagi digerakkan, ia berusaha merangkak dengan tangan dan dada yang menempel di pasir. Tidak putus asaannya inilah yang membuat Allah melimpahkan rahmah kepadanya. Allah memberitakan kisah ini kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Noval, kita pernah membahas tentang hadis bitokoh. Apakah kamu masih ingat? Ingat, Pak. Nah, pria yang Bapak ceritakan tadi bukanlah pria yang sama dengan pria yang ada di dalam hadis bitokoh, walaupun sama-sama menyebutkan angka 99. Pria dalam hadis bitokoh adalah seorang umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pria yang Bapak ceritakan tadi adalah seorang Bani Israel yang hidup setelah zaman Nabi Isa alaihissalam dan sebelum zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau disebut dengan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu apa, Pak? Ahlul Fatrah adalah umat yang hidup tanpa adanya seorang pun nabi atau rasul yang Allah utus ke muka bumi, antara zaman Nabi Isa alaihissalam ke zaman Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kejadian yang terjadi dalam masa Ahlul Fatrah. Di antaranya adalah kisah penghuni gua Al-Kahfi, kisah yang dalam surat Al-Buruj, kisah dalam surat Al-Fil. Kita kembali ke cerita pria Bani Israel. Sebenarnya mudah saja bagi Allah untuk membiarkan pria itu mati lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Tetapi Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah melihat kesungguhan pria itu untuk bertaubat dan untuk menjadi manusia yang baik. Allah melipat tanah yang ada di depannya dan melebarkan tanah yang berada di belakangnya, sehingga ia menjadi lebih dekat dengan kota yang ditujunya dan menjauhi dari kota asalnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pria yang membunuh 99 orang. Besok kita bahas lagi dengan tema yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.